Iya. Catat lagi penggambaran Tuhan. Nah, catat ya. Penggambaran Tuhan menurut ajaran materialisme teologis. Ajaran materialisme teologis yang dulunya ditutup-tutupi. Nah, sekarang kita buka ya dalam kuliah ini. Ajaran materialisme teologis dulunya ditutup-tutupi. Dulunya ditutup-tutupi. Materialisme teologis yang dulunya ditutup-tutupi, yaitu menggambarkan Tuhan secara harfiah saja. Menggambarkan Tuhan secara harfiah saja. Nah, ini ayat-ayatnya ada 6 ya, wajib dihafal. Untuk di dalam kelas ini hari ini hanya satu saja di antara yang 6, boleh pilih yang mana yang mau dihafal. Ya, pilih. Nah, 1. Wajah Tuhan. 1. Wajah Tuhan. Disebutkan dalam surat 28 ayat 88. Surat 28 ayat 88 bunyinya, kalau tidak bisa pakai tulisan Arab, tulisan Latin saja. Bunyinya kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya Tuhan. Sri mana? Sri Mulyani? Oh, belum datang. Ya, mudah hafalnya kan? Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Nah, menghafal yang pendek boleh, yang panjang boleh. Yang kedua, Tuhan bermata banyak. Apa bunyinya? Iya, yang ambil di tengahnya nih. Ada di tengahnya kan? Apa? Iya kan? Ada ketemu di tengahnya. Surat 28 Al-Haid apa itu? Al-Qasas. Tapi artinya di Al-Qur'an segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Di sini surah harfiahnya wajah ya. Wajah Allah, wajhahu. Lain-lain. Kecuali wajah di sini ya. Enggak, kecuali Allah aja. Oh, ya. Nah, secara harfiahnya wajhahu, wajahnya. Catat aja ya. Oke. Yang kedua, banyaknya mata Tuhan. Disebutkan dalam surat 54, surat 54 itu Al-Qamar. Banyaknya mata Tuhan. Surat Al-Qamar atau surat yang ke-54 ayat yang ke-14. 54 ayat 14. Betul. Tajri bi a'yunina. Artinya Tuhan itu mengawasi dengan mata-matanya. Kalau ainun satu mata. A'yunina banyak mata. Kalau ainani dua mata. Jadi digambarkan di sini banyak mata. Kalau kita gambar Tuhan di sini banyak mata kayak apa itu ya? Wah, ini matanya. Ini baru dua. Di sini mata. Menumpuk matanya.
Apa artinya itu? Apa artinya? Coba arti. Yang kalau di sini yang melayani dengan pembicaraan menguasai kami. Iya. Ainina itu mata, diartikan situ mengawasi. Ya kan? Tapi asal katanya ayun mata. Jadi yang dimaksud Allah itu banyak mata, maksudnya Allah mengawasi di mana-mana. Maka tidak ditulis di situ mata, ya kan? Yang ditulis apa? Mengawasi. Kenapa kita sampaikan ini? Kita akan menyebutkan secara harfiah. Nah, secara harfiah, mana tahu sudah ditanya orang. Ini secara harfiah ayunina, ini mata-mata Tuhan. Kok disebut itu mengawasi? Yang dimaksud dengan mata-mata Tuhan itu pengawasan Tuhan. Tapi ditulis di sini mata. Karena itu tidak boleh menerjemahkan Al-Quran hanya secara harfiah. Berarti tafsir yang kalian baca itu tidak lagi menerjemahkan hanya secara harfiah. Ada betul itu. Mana tahu nanti kalau ada bertanya seperti itu, karena kalian ini udah mahasiswa, pantas kadang-kadang orang bertanya. Kalau tidak bertanya ya nggak apa-apa, selamat lah. Yang penting untuk ilmu saja lah bagi kita ya, bahwa kita sudah tahu. Masya Allah. Kenapa Bapak sampaikan? Karena ada orang yang seperti itu. Sekarang munculnya semakin banyak yang dari Yaman itu. Jadi sebelum itu terjadi pada kalian, Bapak mengantisipasi dari sekarang. Oh, inilah disampaikan Pak Rakib nih. Waktu kuliah kalian rupanya yang disebut Pak Rakib tuh. Wah. Bapak tak pernah bertemu dengan orang itu, tapi kalian nanti akan bertemu. Oke? Yang ketiga, Tuhan mempunyai lambung. Wah. Cuma kalau dalam terjemahan itu menjadi apa dia nanti kan? Itu dia. Apa dia? Karena tidak mau lagi orang yang menerjemahkan secara harfiah itu. Tuhan mempunyai lambung, disebutkan dalam surat 39 ayat 56. Bisa lihat di kitab, bisa lihat di internet. Ya, Tuhan mempunyai lambung. Jadi kalau kita bikin apa? Itulah perutnya. Surat 39 ayat 56 bunyinya, ya hasrata ala ma farrattu fi jandillah. Aku menyesal karena kelalaianku semasa hidup tidak menurut lambung Allah. Ya, secara harfiah tidak mengikut lambung. Lambung itu artinya keinginan. Secara harfiah. Apa itu? Jadi kalau dia menyesal di akhirat tidak mengikut keinginan Allah, hanya mengikut lambungnya sendiri, artinya mengikuti hawa nafsunya sendiri. Bukan nafsu Tuhan, bukan lambung Tuhan, tapi lambung dia. Bukan keinginan Tuhan, tapi keinginan dia yang disebutnya. Bunyi ayatnya, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Yang berarti lambung tadi apa? Jambil. Jambi. Jadi orang Jambi itu orang punya lambung ya. Jambillah, lambung Allah. Di situ diterjemahkan enggak lambung Allah? Enggak kan? Dah betul itu. Tapi kalau kita lihat kamus, jambi itu artinya lambung. Itu dia, bagus. Jadi orang menerjemah ini tidak lagi terjebak dalam secara harfiah yang kaku. Tapi ada orang menerjemahkan kaku seperti itu. Namanya kelompok Mujasimah dan kelompok Mujasimah dan Musabbihah. Musabbihah ya. Iya. Langsung dikatakannya begitu. Nah, ini harus kalian hafal nih. Ayat 1 tentang wajah, ayat 2 tentang mata-mata Tuhan, ayat 3 tentang lambung Tuhan. Ayat yang keempat. Nah, ini dia.
Itu baru kalian namanya berilmu. Kalau anak SMA tingkat aliyah, sanawiyah, dah ada terjemahan itu ya sudahlah. Tak dikajinya lagi secara harfiah. Kalau kita sudah kuliah mahasiswa lebih kritis, ya. Itu bedanya. Siswa dengan mahasiswa. Oke. Jadi kalian semakin cerdas. Bapak hanya memberi contoh sampai 6, nanti kalian kembangkan sampai berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus ayat bisa kalian selidiki. Oke. Sudah berapa tuh? 3 ya? Nah, ini yang keempat, Tuhan mempunyai banyak-banyak tangan. Sudahlah banyak, tambah banyaknya lagi. Banyak-banyak tangan. Oh. Syirat muntahal jumu' namanya di dalam ilmu nahwu. Bentuk kata jamak yang paling jamak. Nah, ini agak panjang sedikit Bapak kutip. Dia ada yang Bapak ambil di tengahnya saja. Kalau pendek ayatnya Bapak ambil semua. Tuhan mempunyai apa tadi? Banyak-banyak tangan. Bunyi ayatnya begini. Suratnya dulu. Surat 36 ayat 71. Surat 36 ayat 71. Itu dia. Awalam amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Ketemu yang putri? Ketemu? Oke. Dapat semua ya? Coba baca. Ayatnya. Coba baca. Enggak bisa baca? Baca, ketemu siapa? Ketemu ayatnya. Coba baca. Awalam itu. Awalam yarau. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Nah, coba kita lihat di situ diartikan enggak? Aidina tadi apa diartikan di situ? Aidina itu tangan, Ustaz. Ayo memang tangan juga? Iya. Dan ciptaan tangan kami sendiri. Oh, gitu ya. Kuasa. Nah, betul. Jadi di sini artinya tangan kekuasaan. Nah, berarti yang dimaksud dengan tangan Tuhan itu adalah kekuasaan Tuhan. Nah, tapi ada yang mengartikan tangan tadi ya? Boleh mengartikan tangan Tuhan. Tapi ingat, itu hanya kiasan atau majazi. Nanti akan kalian ketemukan orang yang tidak majazi menurut dia. Memang betul-betul cuma tangan Tuhan itu besar, tangan kita kecil. Kalau tangan monyet berbulu-bulu. Sudah ada namanya Zamzami yang dari Kampar itu. Pernah kalian videonya lihat gak? Apa katanya? Itu bodoh itu orang itu, kelompongan Abdul Somad itu katanya. Tidak bisa membedakan tangan manusia dengan tangan Tuhan. Sedangkan tangan manusia dengan tangan monyet aja berbeda. Apalagi dengan tangan Tuhan. Tuhan itu bertempat katanya. Kalau ungge di mana tompeknya katanya. Artinya kalau burung-burung di mana tempatnya? Ada di atas pohon kayu. Kalau cacing di mana tompeknya katanya. Kalau cacing dalam tanah. Kalau kutu di mana tompeknya katanya. Kutu di mana? Di atas kepala. Bodoh itu katanya. Semuanya harus punya tempat. Cuma tempatnya berbeda. Kalau Tuhan tempatnya di atas aras katanya. Tapi sama-sama bertempat. Kalau tidak bertempat berarti dia tidak ada. Itu namanya paham mujasimah atau materialisme. Ada orangnya. Masuk di dalam YouTube oleh Ustaz Samad karena di ujungnya itu siapa tuh yang mengajarkan Tuhan tak bertempat tuh, tidak percaya Tuhan di langit. Itu loh Abdul Somad itu bodoh dia tuh katanya. Jangan belajar dengan dia. Ada tuh. Ustaznya panjang nyebutnya Zamzami namanya. Nah, jadi karena banyak Zamzami yang lain selain dari itu, makanya Bapak sampaikan kepada kalian, jangan terpengaruh nanti rusak akidahnya.